Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Nurfaudi dengan NIM 2203708 selaku moderator pada presentasi kali ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Titin Sunaisi, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi tentang kebijakan dan inovasi TIK. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Cindy Nurfaudi dengan NIM 2203708, ada Indra Anggraini dengan NIM 2206020, dan yang terakhir Mira Maulidia dengan NIM 2206985. Sebelum masuk ke materi, berikut adalah materi-materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, konsep e-learning. Yang kedua, pengembangan model pembelajaran melalui internet. Dan yang terakhir, contoh kebijakan dan inovasi TIK pada sekolah dasar. Langsung saja, kita ke materi yang pertama tentang konsep e-learning yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Indri Anggraini. Kepada Indri Anggraini, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan konsep pembelajaran e-learning. Pengertian e-learning, menurut Richard Lemker, teknologi informasi adalah pemrosesan, pengolahan, dan penyebaran data oleh kombinasi komputer dan telekomunikasi. Terdapat pula beberapa pengertian e-learning yang lainnya, yaitu yang pertama, menurut Bank Amerika Securities, e-learning adalah konvergensi antara belajar dan internet. Yang kedua, menurut Psychosystem, e-learning adalah pembelajaran yang dapat terjadi di internet. Sementara, menurut Aristotle Knowledge, sistem e-learning merupakan kekuatan dan jalinan kerja untuk pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Sehingga dapat diartikan bahwa e-learning merupakan suatu upaya pemanfaatan jaringan internet untuk menghubungkan siswa dengan sumber belajar, dapat berupa database, guru pakar, dan lain-lain. Baik itu untuk pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun melalui internet. Selanjutnya ada faktor pendukung pembelajaran melalui teknologi informasi. Terdapat 5 faktor, yaitu institusi. Peran institusi sangat menentukan tersenggaranya pemanfaatan internet untuk pendidikan di lingkungan sekolah. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan komitmen institusi. Yang paling pertama dituntut untuk memiliki komitmen dan pendayagunaan internet dalam pembelajaran adalah sekolah. Hal ini terutama berkaitan dengan penyediaan peralatan jaringan internet dan pelengkapan penunjang lainnya. Tentu saja hal ini akan dibantu oleh pemerintah, apalagi sekarang setiap sekolah diberikan bantuan. Masyarakat lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian adalah lingkungan keluarga dan teman sebaya. Mengapa demikian? Karena dari lingkungan masyarakat diharapkan munculnya dukungan yang mampu memberikan dorongan dalam memotivasi siswa untuk memanfaatkan internet sebagai keperluan pendidikan. Selanjutnya ada guru. Tentu saja keberhasilan pembelajaran berbasis internet ini secara signifikan ditentukan oleh karakteristik guru-guru yang akan dilibatkan dalam pemanfaatan internet. Untuk itu diperlukan beberapa perhatian, yaitu yang pertama, guru perlu diberikan pemahaman tentang berbagai keuntungan termasuk kelebihan dan kelemahan penggunaan internet. Untuk pembelajaran, guru harus dibekali dengan kesadaran, wawasan, pengetahuan, dan keterampilan tentang internet. Guru hendaknya memiliki pengalaman dan kemampuan mengajar yang cukup. Jumlah guru hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan secara bertahap. Guru harus memiliki komitmen dan keseriusan dalam menangani pengembangan dan pemanfaatan internet untuk pembelajaran, serta guru juga harus tetap menjaga gaya mengajar tiap-tiap guru. Selanjutnya siswa audiens merupakan faktor penentu keberhasilan pembelajaran e-learning karena partisipasi aktif dari mereka sangat dibutuhkan untuk memenuhi pemahaman tentang audiens. Bisa didapat melalui analisis dengan penggunaan data demografi maupun psikografi, antara lain dengan menguji perbedaan karakteristik, sikap, dan perilaku audiens.
Yang terakhir ada teknologi. Teknologi merupakan suatu hal yang juga bersifat mutlak, karena harus tersedia dan harus memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan, baik yang berkaitan dengan peralatan infrastruktur, perorganisasian, dan perawatannya. Idealnya dalam pemanfaatan internet untuk pembelajaran di sekolah harus tersedia sejumlah komputer yang bisa mengakses internet untuk pembelajaran di sekolah. Oke, yang selanjutnya ada fungsi pembelajaran berbasis e-learning. Yang pertama ada tambahan. Tambahan karena bersifat pilihan atau opsi, peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini tidak ada kewajiban atau keseharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik, sekalipun sifatnya opsional. Peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Yang selanjutnya ada pelengkap. Pelengkap atau komplemen dikatakan berfungsi sebagai pelengkap apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. Sebagai pelengkap, berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi pengayaan atau perbaikan bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Yang terakhir ada pengganti atau substitution. Beberapa sekolah atau perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada para peserta didiknya. Tujuannya agar para peserta didik dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya. Sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari mahasiswa, ada 3 alternatif model pembelajaran yang dapat dipilih oleh peserta didik, yaitu yang pertama, sepenuhnya secara tatap muka atau konvensional, kedua, sebagian secara tatap muka dan sebagiannya lagi melalui internet, dan yang terakhir, sepenuhnya melalui internet, baik mungkin secara keseluruhan. Konsep e-learning memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membuat pendidikan lebih mudah diakses, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan siswa di area digital. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi tersebut. Oke, selanjutnya ada pengembangan model pembelajaran melalui internet. Menurut Rusman, Kurnia, dan Riana, pengembangan berbasis web atau web-based learning merupakan salah satu bentuk e-learning yang materi atau konten maupun cara penyampaian delivery method melalui internet atau web. Pembelajaran berbasis web adalah sebuah pengalaman belajar dengan memanfaatkan jaringan internet untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi pembelajaran. Yang kedua ada menurut Julaiha, internet dapat menciptakan sebuah lingkungan belajar atau penerapan virtual learning yang ditunjukkan untuk mengatasi masalah keterpisahan ruang dan waktu antara siswa dan pengajar melalui media komputer. Siswa dapat memperoleh bahan belajar yang sudah dirancang dalam paket-paket pembelajaran yang tersedia dalam situs internet. Dengan menerapkan virtual learning, siswa dapat mempelajari bahan belajar sendiri atau jika diperlukan, siswa meminta bantuan dalam bentuk interaksi yang difasilitasi oleh komputer, seperti belajar berbantuan komputer atau computer-based learning atau interactive web page, belajar dengan bantuan pengajar atau tutor secara sinkronus atau dalam titik waktu yang sama dan asinkronus dalam titik waktu yang berbeda, atau belajar dengan bantuan sumber belajar lainnya seperti dengan siswa lain atau lain sebagainya. Kemudian ada kegiatan belajar yang menggunakan komputer dikenal dengan istilah Computer Based Instruction atau CBI. Adapun model pembelajaran dengan komputer antara lain, yang pertama ada model drills, merupakan strategi pembelajaran melalui penyediaan latihan-latihan soal yang bertujuan untuk menguji penampilan siswa melalui kecepatan menyelesaikan soal-soal latihan yang diberikan oleh guru. Yang kedua ada model tutorial.
merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan perangkat lunak berupa program komputer yang berisi materi pelajaran. Yang ketiga, ada model simulasi. Merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan untuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Dan yang terakhir ada model games atau permainan, dikembangkan atas pembelajaran menyenangkan di mana peserta didik akan dihadapkan pada beberapa petunjuk dan aturan permainan. Menurut Abdullah dan Darmawan juga, pembelajaran didesain oleh peserta didik mengikuti permainan yang disajikan melalui simulasi-simulasi tertentu yang dibutuhkan agar peserta didik mampu menerapkan semua pengalaman belajarnya dalam menyelesaikan masalah yang dimaksud. Kemudian ada menurut Hauge dalam Saud 2018, ada 3 bentuk sistem pembelajaran melalui internet yang bisa dipertimbangkan sebagai dasar pengembangan sistem pembelajaran dengan menggunakan internet, yaitu web course, web-centric course, dan Eichmann course. Oke, yang pertama ada web course. Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. Model ini digunakan sistem jarak jauh dengan siswa dan guru sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Siswa dan guru sepenuhnya terpisah, namun dalam hubungan komunikasi antara peserta didik dengan pengajar bisa dilakukan setiap saat. Komunikasi lebih banyak dilakukan secara asinkronus daripada secara sinkronus. Bentuk web course ini tidak memerlukan adanya kegiatan-kegiatan tatap muka, baik untuk keperluan pembelajaran maupun evaluasi dan ujian. Karena semua proses pembelajaran sepenuhnya menggunakan fasilitas internet seperti email, Google Classroom, dan aplikasi online lainnya. Yang kedua ada web-centric course. Web-centric course adalah penugasan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka atau konvensional. Sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagian materi juga disampaikan melalui tatap muka. Sebagian bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan disampaikan melalui internet, sedangkan ujian serta sebagian konsultasi, diskusi, dan latihan dilakukan secara tatap muka. Meskipun dalam proses pembelajaran sebagian dilakukan dengan tatap muka yang biasanya berupa tutorial, tetapi presentasi tatap muka tetap lebih kecil dibandingkan dengan presentasi proses pembelajaran melalui internet. Yang ketiga ada Web Enhanced Course, yaitu pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kegiatan pembelajaran utamanya adalah tatap muka di kelas. Perannya internet di sini adalah untuk menyediakan sumber-sumber pembelajar yang kaya akan informasi dengan cara memberikan alamat-alamat atau membuat link ke berbagai sumber belajar yang sesuai dan bisa diakses secara online. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan memperluas kesempatan berkomunikasi antara pengajar dengan peserta didik secara timbal balik. Dialog atau komunikasi dua arah tersebut dimaksudkan untuk keperluan berdiskusi, berkonsultasi, maupun untuk bekerja secara kelompok. Oke, sebelum melakukan hal tersebut, kita juga diperlukan mempertimbangkan dan penilaian atas beberapa hal yang tidak kalah pentingnya, antara lain yang pertama ada keuntungan. Sejauh mana sistem pembelajaran berbasis internet akan memberikan keuntungan bagi peserta didik dan pendidik, dan terutama keuntungan yang akan diperoleh oleh siswa dalam meningkatkan kualitas mereka
apabila dibandingkan dengan penyelenggara pembelajaran tatap muka secara konvensional. Yang kedua ada biaya pengembangan infrastruktur secara pengadaan peralatan software. Yang ketiga ada biaya yang diperlukan untuk mengembangkan infrastruktur, mengadakan peralatan serta software tidaklah sedikit. Untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal seperti ini, apakah akan membangun suatu jaringan secara penuh ataukah secara bertahap. Apakah akan mengadakan peralatan yang sama sekali belum ataukah mengupgrade yang sudah ada atau yang sudah lama. Mesti diperhatikan bahwa software yang asli bukan bajakan, harganya relatif mahal. Untuk itu dipertimbangkan kemampuan menyediakan dana dalam setiap pengambilan keputusan. Yang keempat ada biaya operasional dan perawatan. Suatu sistem akan berjalan apabila dikelola secara baik. Dengan demikian, sistem pembelajaran berbasis internet ini juga diperlukan biaya operasional dan perawatan yang tentunya tidak sedikit. Yang terakhir ada sumber daya manusia. Untuk mengembangkan dan mengelola jaringan dan sistem pembelajaran diperlukan sejumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integrasi yang tinggi. Dalam hal ini termasuk guru-guru yang harus memahami prinsip-prinsip pembelajaran melalui internet. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Pemateri selanjutnya tentang contoh kebijakan dan inovasi TIK pada sekolah dasar akan disampaikan oleh saya sendiri. Berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud nomor 37 tahun 2018 2A ayat 1 mengenai integrasi TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar, yaitu yang berbunyi muatan informatika pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dapat digunakan sebagai alat pembelajaran dan atau dipelajari melalui ekstrakurikuler dan atau muatan lokal. Oleh karena itu, beberapa sekolah dasar di Indonesia sudah menerapkan kebijakan bahwa TIK dijadikan sebagai media dan sumber belajar. TIK dijadikan sumber belajar yaitu untuk penyajian bahan atau materi oleh guru dapat berupa mencari materi berbasis e-learning atau online. TIK juga dijadikan sebagai media pembelajaran yaitu digunakan untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi pada saat pembelajaran. Penggunaan TIK pada sekolah dasar menjadi sumber dan media pembelajaran yang dapat memanfaatkan perangkat komputer sebagai sumber dan media pembelajaran yang inovatif. Dengan menggunakan media berbasis TIK, diharapkan dapat menarik minat dan perhatian siswa dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Jenis-jenis sumber dan media pembelajaran berbasis TIK yang dapat dimanfaatkan oleh guru sekolah dasar dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama komputer atau laptop. Dalam sebuah pembelajaran, komputer dan laptop itu dapat digunakan sebagai alat untuk membuka aplikasi pembelajaran, mengakses materi pembelajaran online, dan guru juga dapat membuat presentasi yang interaktif melalui komputer atau laptopnya. Nah, yang kedua itu ada internet. Internet dapat digunakan untuk mengakses berbagai sumber informasi online seperti video pembelajaran, media pembelajaran online, dan juga aplikasi-aplikasi pembelajaran yang interaktif. Dan yang ketiga itu ada email. Email dapat digunakan oleh guru untuk menyimpan dokumen, berbagai materi pembelajaran, dan menjadwalkan kegiatan pembelajaran secara lebih terstruktur. Dalam pemanfaatan email, interaksi antara guru, siswa, dan orang tua siswa menjadi lebih fleksibel dan memungkinkan terciptanya lingkungan pembelajaran yang efektif. Yang keempat, video pembelajaran. Video pembelajaran merupakan media yang efektif untuk menyampaikan materi-materi pelajaran dengan visual yang menarik. Guru dapat menggunakan video pembelajaran yang tersedia secara online atau guru membuat video sendiri untuk memperjelas materi-materi pelajarannya kepada siswa. Yang kelima, LCD proyektor. Nah, LCD proyektor ini dapat digunakan untuk menampilkan presentasi pembelajaran kepada siswa, sehingga banyak dapat dipahami dan menarik perhatian
siswa untuk belajar. Dan yang keenam ada PowerPoint. PowerPoint dapat digunakan sebagai alat untuk membuat presentasi pembelajaran yang interaktif dan mudah dipahami oleh siswa. Kebijakan dan inovasi TIK yang dapat digunakan di sekolah dasar, yang pertama ada pengembangan aplikasi pendidikan. Jadi, sekolah dasar mengembangkan aplikasi pendidikan yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk mempermudah pembelajaran dan memperoleh informasi. Contohnya adalah sekolah mengembangkan aplikasi pendidikan berbasis web yang dapat diakses melalui komputer dan smartphone. Dan yang kedua, ada penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Sekolah dasar menggunakan multimedia seperti video, gambar, dan audio dalam pembelajaran. Ini dapat membantu siswa untuk memahami materi lebih mudah dan membuat pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga ada penggunaan platform e-learning. Sekolah dasar menggunakan platform e-learning untuk mempermudah pembelajaran dan mempermudah guru dalam mengirimkan materi pembelajaran ke siswa. Ini dapat membantu siswa untuk memahami materi lebih mudah dan membuat pembelajaran lebih efisien. Yang keempat ada pengembangan website sekolah. Sekolah dasar mengembangkan website sekolah yang dapat digunakan oleh guru, siswa, dan orang tua untuk mengumpulkan informasi tentang pembelajaran, akademik, dan aktivitas sekolah. Ini membantu orang tua untuk lebih dekat dengan pembelajaran siswa dan mempermudah guru dalam mengirimkan informasi ke orang tua. Yang kelima yaitu ada penggunaan software sebagai penilaian hasil belajar siswa. Guru dapat menggunakan software sebagai penilaian hasil belajar siswa seperti menggunakan Quizzes dan Wordwall untuk mempermudah guru dalam memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memperhatikan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.